Nyampe nggak Fatihahnya? Yakin nggak? Beneran? Kalau ada orang bilang nggak sampai, mungkin karena dia nggak lihat. Kalau nggak lihat, tanya sama ulama yang tahu ilmunya. Nggak usah ulama aswaja kalangan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Tanya sama orang yang bukan Syafi'i, seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Tahu Imam Salafi? Kita kan nggak berantem mereka, mereka aja yang membid'ahkan maulid. Kita kan nggak pernah ya membid'ahkan kajian mereka. Ada yang membid'ahkan pengajian? Nggak ada. Maka kita juga nggak mau dibidah-bidahin maulid kita. Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, ada lagi murid-murid yang lain masih banyak, mereka sepakat mengatakan bahwa membaca Quran atau contohnya Al-Fatihah sampai kepada orang yang kita tuju, baik dia hidup ataupun mati, wabil khusus yang sudah wafat. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu yang bisa bahasa Arab, cari kitab Ar-Ruh. Oh, kabar gembiranya, kitab itu sudah diterjemah. Di situ kata Ibnu Qayyim, ini yang ngarang kitab Ar-Ruh siapa? Ini yang bikin saya tetap jadi aswaja, nggak pindah-pindah manhaj saya. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya sebutkan di sini beberapa dalil saja. Saya hitung 29 dalil bahwa amal orang hidup sampai ke orang yang sudah wafat. Berapa dalil yang dia sebutkan? Ini imam siapa? Bukan Imam Syafi'i loh, bukan Syafi'iyah, bukan Imam NU, bukan Imam Muhammadiyah, bukan Habaib juga, itu bukan. Yang berkata siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Sering lihat di tepi jalan nggak ada tulisan Tibbun Nabawi? Sering lihat? Itu diambil dari judul kitab beliau, Tibbun Nabawi. Mungkin nanti bakal ada nanti klinik Ar-Ruh gitu. Tempatnya nanti orang rukyah-rukyah nanti kali ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim pun yang dia bukan aswajanya, beda sama kita, meyakini bahwa bacaan Fatihah sampai. Jadi kalau kirim Fatihah ke Nabi sampai, orang tua sampai. Tapi kalau ada orang nggak yakin, boleh nggak? Boleh, cuma ente beda sama semua ulama. Lalu saya dibisikin kawan, Imam Syafi'i nggak percaya itu sampai. Itu keliru. Imam Syafi'i tidak pernah menolak amal orang hidup sampai kepada orang mati. Tapi ada kabar bahwa beliau tidak mengatakan itu, cuma disalahfahami. Baik, jadi kalau mau pengajian biasakan baca suratul Fatihah. Kalau orang baca Fatihah, Bapak Ibu, semua yang ada di Quran itu ada di Fatihah. Kalau baca kulhu, sepertiga Quran maknanya ada di dalam kul wallahu ahad. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah? Wahai Aisyah, sanggupkah kamu sebelum tidur khatam Quran? Kata Sayyidah Aisyah, mana mungkin wahai baginda. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah kamu aku ajarkan? Lalu Sayyidah Aisyah, tentu. Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Membaca surat kulhu Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga. Bacalah 3 kali sebelum tidur, sama dengan khatam sebelum tidur. Mau malam ini baca ya, sebelum tidur baca kulhu 3 kali. Rasakan Pak, nanti tidurnya lebih nikmat. Tidur itu jangan lagi sibuk megang handphone, jangan sibuk lagi nonton YouTube, walaupun YouTube saya yang ditonton atau ustadz satu lagi. Tapi kalau mau tidur, karena tidur itu saudara mati, khawatir nggak bangun-bangun.
Maka sebelum tidur peganglah surat kulhu, pegangnya pakai kolbu, baca bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad sampai akhir. Ya, apa kata Nabi tadi? Lal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan, kefakiran yang aku khawatirkan. Nabi nggak khawatir umatnya miskin. Nabi khawatir kalau umatnya kaya. Berarti yang Nabi urus itu bukan masalah miskin kaya. Yang Nabi urus apa? Kalau kalian kaya, kalian nanti berebut, kalian nanti bertengkar. Berarti yang diurus Nabi yang Nabi khawatirkan kolbu umatnya rusak. Maka ada hadis dhaif untuk orang fakir, kadal faqru ayyakuna kufran. Sedikit lagi kefakiran, kemiskinan menghantarkan orang, menjadikan orang menjadi kafir. Tapi hadis ini dhaif. Yang paling tepat, hampir saja orang kaya itu melakukan kekufuran. Orang pengen kaya bikin kufur. Maka saya sering nanya, koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Orang punya jabatan atau nggak punya jabatan? Kita doakan pejabat-pejabat kita tidak korupsi, amin. Jangan senang Pak kalau ada berita korupsi, capek kita, telinga saya capek dengarnya, gelisah hati kita dengar. Bukan malah ini negara ini gak keurus, negara terkutuk. Jangan begitu kalau ngomong, kita masih tinggal di negara ini. Kalau dengar yang begitu doakan, ya. Nggak bisa merubah, ini bukan pejabat kan, nggak bisa merubah apa kata Nabi, fabi qalbi, maka ubahlah di kolbumu. Bukan dengan membenci orangnya, benci perbuatannya, doakan orangnya. Itu baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci sama siapa Pak? Kayaknya ada kebencian di hatinya nih ya. Ya, benci sama lawan politik. Ya, benci sama presiden, benci sama gubernur. Ya, dia juga gak kenal sama bapak kok. Ya, gak usah benci-bencian. Gak senang doain baik-baik. Gak senang doain baik-baik. Ciri-ciri negeri yang berkah. Apa kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim? Sebaik-baik pemimpin, pemimpinnya sayang sama umat bangsanya, bangsanya sayang sama dia. Pemimpinnya mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan dia. Itu sebaik-baik negara, sebaik-baik pemimpin. Pengen jadi negara kita negara terbaik atau jadi negara terburuk? Serius? Kalau kita ngelihat yang kita nggak senang dari pemimpin, kita kutuk atau kita doakan kebaikan? Kita doain semoga dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu dengan cara Allah. Sepakat? Sepakat? Apa kata Nabi berikutnya? Ya, syarrul umara, seburuk-buruk pemimpin, berarti seburuk-buruk negeri, dan bangsanya seburuk-buruk bangsa. Siapa mereka? Pemimpinnya benci sama rakyatnya, rakyatnya benci sama, nah itu negara paling buruk itu. Pemimpinnya melaknat bangsanya, bangsanya melaknat pemimpinnya. Indonesia begitu nggak? Kalau ngeritik, kritik aja, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang mengotori hati. Saya sedih sekali di TV-TV sekarang orang banyak sok pinter ngomong, tapi dia menggunakan diksi-diksi bodoh, ya, kambing, ANJING, semua itu dipakai. Dan dia public figure. Mau dia pro ataupun anti kepada penguasa, itu nggak ada urusan bagi saya. Urusannya ngomongnya apa? Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini hakikat maulid di situ. Orang bermaulid tapi isinya kata-kata kotor, berhentiin itu maulid. Itu bukan maulid. Karena sahibul maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang iman kepada Allah hari akhir, iman kepadaku maksudnya, maka katakan yang baik,
khairan itu lebih dari kata baik bahasa Indonesia. Khairan kata pilihan yang tepat. Kalau tidak diam. Ini senang kan melihat orang tengkar di TV? Ya, dipotong lagi sama YouTuber-YouTubernya. Mereka urusannya pengen dapat viewer. Tapi yang kotor siapa? Bapak Ibu, jangan dikira kotoran itu cuma yang dimakan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, jika itu buruk maka itu kotoran masuk. Bedanya kalau makan kotorannya masuk pencernaan, kalau pandangan kotorannya masuk kolbu, pendengaran kotorannya masuk kolbu. Beda perjuangan dalam urusan masalah Yaman, masalah Gaza, masalah apa, nggak usah ngomong kasar. Perbedaan manhaj itu biasa. Beda aswaja, salafi, jemaah tabligh, sufi, nggak ada masalah. Yang penting jangan ngomong. Kita nggak ada urusan kok. Masuk Islamnya nggak ada paksaan, apalagi menjadi seorang ahlu sunnah, apalagi untuk menjadi seorang yang bertorikot, bertasawuf, nggak ada paksaan. Kita nggak maksa-maksa orang. Cuma kalau ingin membuat orang ikut kita terus menghujat orang, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum, Nabi ancam loh itu, kamu nggak beriman kecuali kamu mengatakan yang baik atau diam. Jadi indikator iman orang sempurna apa? Kata-kata dia baik. Sekarang kata-kata itu diterjemahkan lewat jari-jari jadi status. Betul? Coba yang hari ini sudah komentar di sosial media, jujur ya, nggak usah pakai hati aja deh ya, yang udah komentar, komentarnya hari ini baik atau buruk? Jawab di hati ya. Atau nonton satu kejadian, satu berita, cara nanggapinnya positif atau negatif? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis Sahih Muslim ya, ajaban li amril mu'min. Hadis ini biasa kita dengar, tapi kok orang nggak pakai-pakai juga. Maulid hampir tiap minggu, tapi hadisnya nggak diamal-amalkan. Ajaban li amril mu'min, sungguh hebat, sungguh aneh, sungguh unik orang beriman. Kullu amrihi khair, semua urusan dan keadaan dia baik. In asabahu khairun syakar, wa in asabahu syarrun sabar, wa huwa khairullah ya. Jika dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Jika dia lagi mendapat keburukan, contoh mendapat keburukan apa? Kita mau pemimpinnya A, Allah pilihkan B ya, menurut kita buruk, tapi menurut Allah belum tentu buruk. Kita sudah berjuang nih, ada yang nyalek gak nih? Ada yang nyalek Pak? Makanya nggak lolos-lolos, nggak mau ngaji ya, pas mau nyalek baru pengajian ya. Ya salam, jual-jual majelis lagi, nauzubillah. Ente kalau mau nyalek aja, kita nggak pernah anti kepada aliran politik manapun. Yang penting jangan komunis aja ya kan. Tapi jangan mencitrakan agama untuk membuat politik kita laku, itu namanya menjual agama. Kita mendoakan semua orang yang ingin berkiprah di politik biar kolbunya dibimbing oleh Allah SWT. Mas senang kita kalau dia ngaji. Cuma Imam Sya'rani dulu pesan, ini hati-hati nih Pak Ketua nih ya, hati-hati apa kata beliau, hati-hati penguasa-penguasa, orang-orang kaya, pedagang-pedagang, kalau datang ke ulama wali Allah itu enggak mengadukan urusan kolbunya atau akhirat, yang diadukan urusan dunianya. Penguasa urusan pemilihan, apalagi orang yang punya jabatan pengen naik pangkat atau jabatannya biar lama. Kalau pedagang biar laris, betul nggak? Kalau preman biar kebal gitu ya. Orang kebal itu orang yang nggak kebakar api neraka dan nggak mati-mati. Saya ini banyak guru orang debus, tapi saya nggak pernah belajar debus. Mati Pak, guru debus saya meninggal.
Ada yang meninggal jatuh dari Vespa. Lu dulu ditusuk-tusuk gak mati-mati, jatuh di Vespa mati, Pak. Iya, serius. Ada juga satu lagi tuh guru kita luar biasa. Beliau sendiri yang ngasih tahu kita tuh. Ternyata ilmu ini gak manfaat-manfaat amat, kata beliau. Jatuh dari motor itu salto, entah tahu berapa meter. Jatuh nggak apa-apa, motor hancur, badan dia biasa aja. Giliran salah adab sedikit kepada orang tua gurunya, jatuh dari sepeda biasa, sepeda ontel. Jatuh sedikit, langsung ini berdarah, ini sakit, ini patah. Batal keramatnya. Kenapa? Karena keramat hakiki ada pada orang tua dan guru. Ya. Jadi karamah fi ihya'is sunnah. Coba baca. Al-karamah fi ihya'is sunnah. Keramat itu kalau orang menghidupkan sunnah. Sunnah hakiki, bukan hanya sunnah pakaian. Sunnah yang Nabi bawa. Innama bu'istu. Kalau yang masyhur, yang sering dibaca orang, liutammima makarimal akhlak. Kalau di riwayat yang lebih sahih, mahasinal akhlak. Itu riwayat Imam Malik. Ya, orang sebut hadis ini tapi nggak sebut sumbernya. Beliau justru, aku diutus menyempurnakan akhlak yang sudah ada, yang sudah bagus disempurnakan dengan apa? Ini banyak orang nanya, Ustadz, Buya, Kiai, kan gitu orang nanya ya. Ada orang Islam tapi pelit, nyelekit. Ada orang Islam suka begaduh. Tapi ada orang non muslim, dia baik, suka bagi-bagi duit, dia suka nyapa orang, suka bagi-bagi baksos. Berarti agama Islamnya nggak bermanfaat. Berarti kami nggak usah Islam, gitu katanya. Bahkan ada ateis nggak beragama, dia baik. Berarti nggak usah beragama. Itu logika nggak ngerti maulid. Makanya ente wajib ikut maulid biar dengar hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'istu, aku diutus liutammima, menyempurnakan yang sudah ada. Dari apa? Ada dua riwayatnya, mahasinal akhlak. Yang kedua makarimal akhlak. Apa bedanya? Mahasin yang sudah indah dari akhlak. Berarti sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu sudah ada orang baik. Kalau makarim yang mulia, apa beda mahasin makarim? Kalau mahasin indah, kalau makarim itu khusus. Orang nyakitin kita, kita nggak nyakitin dia, itu namanya makarim. Dan mana yang lebih kuat? Makarim. Karena makarim dia di sini. Jadi perbedaan akhlak Nabi, orang yang mengikuti nur kenabian Nabi Muhammad SAW dengan orang yang tidak beragama, apa bedanya? Kalau saya baik tapi tidak kenal ajaran Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan riya. Dikhawatirkan apa? Riya. Ini saya sudah ketemu beberapa orang yang suka bagi-bagi tapi dia nggak kenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia berbagi bukan karena mencari ridha Allah, tapi nggak enak sama tetangga. Saya sudah biasa, nanti apa kata orang. Itu orang soleh itu, soleh di agama lain, atau dia nggak beragama, saya nggak tahu dia agamanya apa. Jadi apa yang disebut Nabi menyempurnakan akhlak? Orang tadi berbuat baik, ingin mencari simpati makhluk. Kalau Nabi SAW ingin mencari simpati Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik karena dipandang Allah, bukan karena dipandang makhluk. Itu yang berbeda dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang pemimpin dapat ilmu ini, dia nggak perlu musim-musim mau pemilihan untuk mencitrakan dirinya. Mencitrakan diri itu bagus Bapak Ibu, pencitraan itu dituntut. Tuh, jangan nunggu musim pemilihan. Citrakan diri sebaik-baiknya. Apa arti mencitrakan diri? Menunjukkan diri kita baik di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah pernah tidur nggak? Pernah ketiduran nggak? Serius? Kalau bapak-bapak ini pernah tidur nggak? Atau saya balik deh pertanyaannya, pernah nggak tidur nggak? Sehari semalam? Paling cuma satu di antara 1000 orang. Pernah nggak tidur nggak 10 hari? Atau nggak usah Pak 10 hari, semalam suntuk nggak tidur, kerjaannya beramal, pernah nggak? Paling buka handphone juga, katanya sibuk tapi buka handphone, ya betul, katanya sibuk tapi balesin WA. Untuk ke makhluk tidak sibuk, kepada Allah sibuk. Begitu sama Allah. Sayyidina Umar, kenapa beliau ngirim membagikan gandum kalau kita beras malam hari, orang tidur semua, itu fuqara masakin yang disebut mustahik, orang yang berhak mendapat zakat, itu semua lagi tidur, beliau kirim. Kenapa Sayyidina Umar gak perlu pencitraan? Kenapa? Karena dia meyakini di saat semua makhluk tidur, Allahku, Tuhanku tidak pernah tidur. Jadi kalau mau berbuat baik, nunggu orang nggak? Nunggu orang? Nggak usah nunggu orang, nggak usah nunggu orang lihat. Ya, nah ini perlu ditiru oleh pemimpin siapapun. Ya, tenang. Siapa yang maju, udah ditentukan Allah kok. Belum langit bumi dicipta, sudah ditulis. Apa kata Allah? Allah ciptakan namanya Lauh Mahfuz dan Al-Qalam. Apa kata Allah kepada Al-Qalam? Al-Qalam, qalam itu pena, tapi ini pena nur. Apa kata Allah? Wahai qalam, uktub, tulislah. Lalu sang Al-Qalam bertanya, hadis Imam Tirmizi, apa yang akan aku tulis ya Rabb? Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa lagi? Ditulislah takdir semua makhluk. Kita duduk malam hari ini di Masjid As-Su'ada, betul ya? Semoga semua yang ada di sini orang-orang yang su'ada. Su'ada fid dunya wal akhirah. Apa arti su'ada? Berbahagia. Orang yang berbahagia, semoga bahagianya dunia dan akhirat. Amin rabbil alamin. Bahagia itu di hati atau di dompet? Di hati apa di dompet? Di dompet itu seneng, farah, faraha. Kalau yang di kolbu, sa'ida, su'ada, sa'id, sa'ida yas'adu sa'dan, fahuwa sa'idun, ya, su'ada, orang-orang yang berbahagia. Bahagia di mana? Ya, gak usah cemas Pak, mau IKN mau apa, gak usah cemas. Kayaknya ada yang cemas gitu ya. Udah gak usah khawatir. Harusnya orang Kaltim ini bangga. Saya kalau pengen pindahin ibu kota ke kampung saya Sumatera Barat, tapi yang dapat malah ya Kaltim ya. Karena pembangunan di tempat saya lama Pak, itu tanah mau buat tol sampai sekarang belum beres-beres. Tahu kenapa? Ya saya nggak tahu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kali Sayyidina Muhammad SAW bersabda, ini urusan kolbu. Jadi maulid kita maulid kolbu. Orang bermaulid pulang-pulang kolbunya harus lahir kembali. Apa kata beliau? Hadis Bukhari, hadis sahih. Hadis semua yang saya baca, kalau saya nggak komentari berarti hadisnya sahih. Kalau saya komentari berarti hadisnya bermasalah. Ya. Qala Nabiyuna Muhammad SAW, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa ya, ashabul khatifah. Oh ini ada untuk ibu-ibu juga ternyata nih, 3 riwayatnya. Sungguh lelah pemburu harta, pemburu dinar dan dirham. Maka saya sampaikan kepada siapapun yang ingin menghidupkan gerakan kembali ke dinar dirham, tetap saja ente bakal capek. Menggunakan dinar dirham bukan sunnah.
Karena dinar dirham sudah dipakai oleh siapa? Kaisar Romawi. Menggunakan dinar dirham bukan bagian dari sunnah. Yang sunnah itu kalau orang bermuamalat dia jujur, amanah, itu yang sunnah. Barangnya boleh ganti. Barangnya boleh ganti. Ini dalilnya. Ta'isa abdud dinar. Sungguh akan lelah para hamba-hamba dinar dirham. Maka saya tidak sepakat juga kalau kita belum masanya kembali ke dinar dirham kita kembali. Enggak diterima di Indonesia. Karena Indonesia sudah punya mata uang, ya. Tenang, ada masanya nanti, masa Imam Mahdi. Itu kita semua pakai dinar dirham. Dan itu seluruh dunia. Sabar, bro, ya. Jangan karena ngambil sunnah kecil begitu, urusan duit kita kemudian tengkar sama alat tukar yang ada di suatu negara. Nabi berdamai dengan dinar dirham yang dipakai di Romawi, sehingga diabadikan di Quran.